Pernah kepikiran nggak sih Anda kalau hasrat kita pada fashion, keinginan buat selalu tampil baru, gaya baru, itu sebetulnya bukan sesuatu yang alami? Hmm, Kedengarannya aneh mungkin ya, tapi coba deh pikirin. Ribuan tahun loh nenek moyang kita itu cenderung pakai baju yang sama aja, turun-temurun. iya, iya. Nah, keinginan buat terus pengen yang baru ini, itu fenomena modern banget kan? Betul sekali. Justru itu intinya. Siklus tren yang kita kenal sekarang, ya, yang gayanya ganti cepet banget tiap musim, itu sebenarnya sebuah penemuan. Penemuan, maksudnya? Bagaimana ya? Semacam konstruksi sosial dan ekonomi yang umurnya tuh belum tua-tua amat. Dulu yang penting itu stabilitas, tradisi, bukan gonta-ganti gaya. Hitmakers, kita lihat gimana sesuatu yang tadinya statis, tradisional gitu, berubah jadi siklus dinamis yang ganti terus. Iya, fokus kita berarti gimana dan kenapa sih konsep fashion ini bisa muncul terus berkembang pesat. Oke, jadi kita akan lihat nih, gimana perubahan besar kayak revolusi industri, terus orang pindah ke kota ya, urbanisasi, dan yang menarik juga peningkatan literasi. Literasi. Iya, terutama kan didorong penemuan mesin cetak, itu disebut di sumber kita, itu secara fundamental ngubah cara kita lihat kebaruan. Ini bukan soal baju doang loh, tapi soal pola pikir. Wah, menarik banget itu. Dan katanya kita juga bakal lihat contoh-contoh yang nggak kepikiran, tapi fungsinya mirip fashion ya? Banget. Misalnya gimana nama bayi itu popularitasnya naik turun, ngikutin siklus. Oh iya. Atau bahkan sejarah laugh track, track tawa di komedi TV. Itu juga ada di sumber kita. Oke, oke. Jadi misi kita sekarang ini memahami pergeseran mendasar ini ya, dari tradisi ke tren. Apa sih pendorongnya? Kenapa kita di zaman sekarang kayak terobsesi banget sama yang baru? Dan juga, gimana selera pribadi kita semua ini, kalau dikumpulin, kok bisa jadi gelombang tren yang gede banget? Nah, pertanyaan bagus. Anda mungkin penasaran juga kan, gimana pilihan saya atau Anda bisa ikut ngebentuk fenomena global kayak gini? Oke deh, yuk kita mulai bongkar dari akarnya. Gimana sih fashion modern ini lahir? Oke, jadi inti gagasannya tuh gini. Fashion modern, dalam arti perubahan gaya yang cepat dan konstan, itu bukan bawaan lahir. Bukan ya? Bukan. Ini tuh penemuan yang erat banget kaitannya sama produksi massal, pemasaran modern, sama revolusi industri. Bisa dibilang kita sebagai masyarakat itu harus belajar atau diajari buat terus pengen hal baru. Jadi kita diajari, bukan naluri alami gitu. Wah, kontras banget ya sama zaman dulu, yang gaya bajunya bisa tahan berabad-abad. Nenek moyang kita kayaknya santai aja, nggak perlu ganti model tiap tahun kayak kita. Iya kan? Terus apa dong pemicunya perubahan drastis ini? Nah, revolusi industri itu katalis utamanya, lewat beberapa jalur nih. Pertama, urbanisasi. Pindah ke kota ya? Betul. Orang pindah rame-rame ke kota, ketemu lebih banyak gaya hidup, selera beda-beda, pilihannya jadi banyak banget, nggak kayak di desa yang gitu-gitu aja. Masuk akal? Kedua, yang tadi kita singgung, peningkatan literasi gara-gara teknologi cetak. Ini buka akses ke ide-ide yang lebih beragam, nama-nama baru dari buku, gaya hidup dari berita, cerita dari tempat lain. Sesuatu yang baru jadi lebih kelihatan dan lebih bisa dijangkau. Oke, lebih banyak orang, lebih banyak ide, lebih banyak pilihan. Terus ada faktor sosialnya juga dong. Pasti ada di kota itu kan, ikatan keluarga besar, tradisi, seringnya jadi lebih lemah. Individualisme jadi lebih kuat. Maksudnya? Ya, nama dan gaya baju itu bukan lagi sekedar tanda silsilah keluarga, tapi jadi cara penting buat nunjukin diri, bedain diri di tengah kerumunan orang yang nggak saling kenal. Oh, jadi buat identitas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ditambah lagi, muncul industri pemasaran dan desain yang, secara aktif, nanemin neofilia, cinta sama hal baru ke konsumen. Mereka sengaja ciptain budaya pengen yang baru. Jadi kombinasi perubahan ekonomi, teknologi termasuk cetak mencetak tadi ya, sosial dan pemasaran ini yang akhirnya bikin ekosistem di mana keinginan kolektif akan kebaruan bisa tumbuh subur. Jadi fashion deh. Tepat sekali. Fashion modern itu lahir dari kondisi-kondisi baru ini. Oke, jadi kita udah paham nih, fashion itu diciptakan, bukan sesuatu yang dari dulu ada. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kerjanya? Ada polanya nggak sih? Ternyata ada. Sumber kita bahas siklus fashion yang lumayan bisa diprediksi. Betul. Sesuatu yang keren hari ini, beberapa waktu lagi bisa dianggap kuno, aneh, bahkan lucu.
terus akhirnya mungkin lama banget ya, bisa dianggap menarik lagi. Nah, konsep siklus ini dirumuskan dengan baik sama James Lover, sejarawan fashion Inggris. Namanya hukum Lover atau Laver's Law. Laver's Law, oke. Ini kayak lini masa gitulah, tentang gimana persepsi kita ke suatu gaya berubah seiring waktu. Intinya sih, nggak ada gaya yang bagus atau jelek secara mutlak. Semuanya tergantung kapan kamu ngelihatnya. Hukum Laver ini katanya detail banget tahapannya ya. Tapi intinya gimana tuh? Secara ringkas ya, Laver itu kayak bikin peta perjalanan sebuah gaya. Jauh sebelum waktunya populer, gaya itu mungkin dianggap nggak sopan atau nggak tahu malu. Wah, Mendekati masanya, bisa jadi dianggap berani atau nyeleneh. Nah, pas banget di masanya, itu yang dianggap pas atau cerdas. Tapi setelah itu, nah ini nih bagian serunya. Setelah lewat masanya, gayanya mulai dianggap ketinggalan zaman, terus jadi menjijikan, bahkan konyol setelah beberapa dekade. hahaha, iya. Tapi siklusnya nggak berhenti di situ. Setelah lebih lama lagi, persepsinya bisa melunak jadi menghibur. Terus, unik tapi menarik, apa ya istilahnya, quaint gitu, mempesona, romantis. Terus? Dan akhirnya, mungkin setelah 1,5 abad, bisa dianggap indah lagi. Wow, jadi selera itu benar-benar terikat waktu ya. Pantesan aja kita kadang lihat foto lama kita, terus mikir, ya ampun, kok bisa ya dulu pakai baju kayak gitu? Hahaha, iya kan? Atau sebaliknya, gaya kakek nenek kita tiba-tiba bisa kelihatan keren lagi sekarang. Berarti poin kuncinya, nggak ada selera bagus yang abadi. Persis. Fashion itu campuran antara selera dan waktu. Jadi, benar terlalu cepat. Dianggap anggeh, Iya. Atau terlalu lambat? dianggap kuno. Nah, itu sama-sama nggak bagus dalam permainan fashion ini. Timing itu segalanya. Jadi gini, dulu kan nama bayi itu ya saklek ikut tradisi, nama kakek, nama keluarga gitu-gitu aja. Iya benar. Tapi, sejalan sama industrialisasi dan urbanisasi tadi, sekitar abad ke-19, mulailah ada percepatan pergantian nama-nama populer. Orang tua mulai nggak cuma ikut tradisi, tapi juga pakai selera. Selera dalam nama, maksudnya gimana tuh? Ada sosiolog, Stanley Lieberson. Dia jelasin konsep selera akan popularitas. Ternyata, orang tua itu seleranya beda-beda soal seberapa populer nama yang mereka mau. Oh, Ada yang pengennya unik banget, anti-mainstream lah, kayak hipster nama bayi gitu. haha, oke. Ada juga yang justru nyaman sama nama yang umum banget. Tapi kebanyakan gimana? Ada nggak sih tren mayoritasnya? Nah, mayoritas itu nyarinya nama Goldilocks. Tahu kan cerita Goldilocks? Yang nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, tapi pas. Oh, yang pasti tengah-tengah gitu ya? Betul. Nggak terlalu aneh, tapi juga nggak terlalu pasaran. Familiar, tapi tetap ada kesan segarnya dikit. Cukup dikenal, tapi nggak sejuta umat lah. Ada contohnya nggak biar kebayang? Sumber kita kasih contoh nama Samantha di Amerika. Tahun 80-an itu peringkat 26. Cukup dikenal, tapi nggak umum-umum amat. Nah, tingkat popularitas sedang ini ternyata disukai banyak orang tua. Oke. Akibatnya, di tahun 90-an, popularitasnya loncat ke peringkat 5. Jadi top 5. Tapi apa yang terjadi setelah jadi top 5? Wah, jadi terlalu umum dong. Udah nggak Goldilocks lagi. Tepat. Akibatnya, popularitasnya turun drastis. Katanya sampai 80% turunnya sejak puncak gitu. Wow, drastis banget ya. Ini nunjukin gimana pilihan individual orang tua yang didasari selera mereka soal tingkat popularitas tertentu, secara kolektif malah nyiptain siklus tren nama bayi. Persis kayak fashion baju, padahal nggak ada panitia atau komite yang ngatur sama sekali. Luar biasa ya. Ini sekaligus nunjukin peran pengaruh sosial atau social influence itu ya. Konsep kalau kita cenderung suka apa yang disukai banyak orang lain. Kayak label bestseller di buku bikin kita jadi pengen beli. Betul. Pengaruh sosial atau social proof dari Cialdini itu penting. Tapi mekanismenya nggak sesimpel ikut-ikutan loh. Sumber kita nunjukin ini bisa kompleks. Gimana tuh kompleksnya? Kadang popularitas yang terlalu ekstrim malah bisa memicu reaksi negatif. Misalnya nih, buku yang menang penghargaan besar kadang malah dapat ulasan lebih jelek dari yang cuma nominasi. Loh, kok bisa? Mungkin karena ekspektasi jadi ketinggian, atau ya orang pengen tampil beda aja dari arus utama, nggak mau kelihatan ikut-ikutan banget. Menarik. Ini ngingetin saya ke contoh lain dari sumber kita yang juga seru. Sejarah laugh track atau track tawa di TV, gimana track tawa ini bisa jadi contoh siklus tren dan pengaruh sosial yang kompleks tadi. Trek tawa itu contoh sempurna.
awalnya kan dipakai luas banget di sitkom TV. Kenapa? Karena ada riset yang nunjukin penonton di rumah itu lebih banyak ketawa kalau dengar suara tawa lain. Oh, jadi itu bukti sosial ya? Social proof. Iya, penerapan langsung social proof. Studio mikirnya, wah ini bikin acara jadi kerasa lebih lucu nih. Jadi track tawa itu semacam fashion dalam produksi komedi TV pada masanya gitu ya? Bisa dibilang gitu, jadi tren banget. Tapi kemudian muncul backlash, reaksi balik. Kenapa? Banyak penonton sama kritikus ngerasa itu palsu, ganggu. Kayak ngeremehin penonton gitu loh, dikasih tahu kapan harus ketawa. Akibatnya apa? Banyak komedi modern yang sukses justru nggak pakai track tawa sama sekali, ya kan? Dan itu jadi kayak standar baru sekarang. Persis, itu siklus lengkap. Penemuan jadi tren populer karena social proof, reaksi balik karena dianggap terlalu mainstream atau palsu, muncul norma baru tanpa track tawa jadi arus utama. Ini nunjukin siklus fashion bisa terjadi di tren apa aja, nggak cuma baju. Sumber kita juga nyambungin ini ke teori pelanggaran jinak, benign violation theory, dalam humor ya. Gimana hubungannya tuh? Teori itu kan bilang humor muncul pas ada pelanggaran norma atau ekspektasi, tapi caranya aman, jinak. Kayak digelitik atau main tebak-tebakan kata gitu. Oke. Nah, argumennya, track tawa itu fungsinya kayak sinyal sosial buat penonton. Ngasih tahu kalau pelanggaran dalam lelucon yang barusan terjadi itu aman kok, lucu, boleh ditertawain bareng-bareng. Dia ngasih konteks sosialnya gitu. Oh, jadi bukan sekedar suruh ketawa ya, tapi ngasih sinyal kalau ini aman untuk ditertawakan. Kurang lebih gitu. Jadi, pelajaran dari track tawa ini adalah fashion atau siklus tren itu lebih dari sekedar ikut-ikutan. Ada dinamika sosial yang kompleks, persepsi, reaksi balik, dan evolusi selera kolektif di baliknya. Tepat. Dan ini berlaku buat tren di macam-macam bidang, nggak cuma pakaian. Oke, mari kita rangkum sedikit ya, apa aja yang udah kita bahas. Pertama, fashion modern itu bukan bawaan lahir, tapi perilaku yang dipelajari. Ada kaitannya sama modernitas, produksi massal, urbanisasi, dan akses informasi yang lebih gampang, kayak lewat mesin cetak. Iya. Kedua, tren itu geraknya dalam siklus yang bisa diprediksi, kayak hukum Laver tadi. Persepsi terhadap gaya itu tergantung banget sama waktu, nggak ada selera bagus yang abadi. Benar. Ketiga, kita lihat analogi menarik di siklus popularitas nama bayi. Gimana preferensi individual soal tingkat popularitas, secara kolektif malah bikin tren. Dan keempat, kita lihat kompleksnya pengaruh sosial dan siklus tren lewat sejarah trek tawa di TV. Ada masa jayanya, ada reaksi baliknya, sampai muncul norma baru. Semua ini nunjukin betapa preferensi kita, apa yang kita anggap keren, biasa aja, atau kuno, itu sangat dibentuk sama konteks sejarah, teknologi, dan tentu aja orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi, kenapa pemahaman ini relevan buat Anda para pendengar? Dengan memahami dinamika ini, Anda jadi punya alat buat ngenalin dan nganalisis tren di sekitar Anda. Nggak cuma di dunia mode aja loh ya, tapi juga di media, teknologi, gagasan yang lagi populer, bahkan mungkin perilaku sosial. Anda jadi bisa ngelihat pola di balik perubahan selera barang-barang ini. Iya, jadi lain kali nih Anda lihat tren baru yang tiba-tiba meledak atau tren lama yang kok muncul lagi kayak model celana cut bray gitu, Anda bisa coba tanya, ini bagian dari siklus Laver nggak ya? Gimana peran selera akan popularitas atau bukti sosial di sini? Udah mulai ada reaksi baliknya belum ya? Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari gagasan lain di buku sumber kita. Apa tuh? Buku itu bilang kalau prasangka dan kefanatikan itu dipelajari bukan bawaan lahir. Istilahnya, bigots are made, not born. Dan budaya itu sendiri kan terus berevolusi ya. Contohnya, gimana pandangan soal pernikahan sesama jenis berubah drastis banget dalam beberapa dekade terakhir? Iya, betul. Nah, mengingat fashion dan tren itu punya siklus hidup, kadang yang lama balik lagi, kadang pandangan berubah total, pertanyaannya jadi gini. Mungkinkah bias sosial yang udah mendalam banget kayak rasisme atau seksisme misalnya, itu juga ngikutin semacam siklus fashion budaya dalam jangka panjang? Wah, menarik pertanyaannya. Bisa nggak ya pemahaman kita soal gimana tren lahir, ngetop, mati, terus kadang hidup lagi dalam bentuk beda ini, ngasih kita wawasan tentang gimana norma-norma sosial yang paling mengakar sekalipun, itu bisa berubah secara fundamental di masa depan. Apa jangan-jangan pola siklus dan pengaruh sosial yang sama juga bekerja di sana, walaupun mungkin skala waktunya jauh lebih lambat?
Itu pertanyaan besar ya, yang nyambungin siklus tren yang barusan kita omongin sama evolusi budaya yang lebih luas lagi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut nih.